your goddamn. Fortnite PUBG एक bucket. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a snake, and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin dirinya tercampur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sylvia Maulia Asrul and you can call me Sylvia dengan NIM 240602010, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika kelas A4 2024 PGSD. Dan hari ini aku akan mengerjakan suatu proyek UTS yang dimana aku harus membuat suatu presentasi yang memuat bagaimana aku membuat suatu infografis ataupun poster yang di dalamnya merupakan rangkuman dari salah satu materi yang telah diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah academic purpose yang diajarkan oleh Miss Sylvia. Oke. Dan ini adalah produk dari apa yang sudah saya buat. Sebenarnya mungkin bentuknya tidak seperti poster, tapi berupa infografis karena memang cukup banyak materi yang saya cantumkan di sini dan juga sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Miss Sylvia. Kalau misalnya belum terlihat, nanti saya tampilkan di sini. Oke. Yang pertama, ini ada judulnya adalah English for Primary School Teacher. Lalu yang kedua, di paragraf yang pertama, di kotak yang pertama itu membahas tentang definisi daripada materi apa saja ataupun hakikat dari English for Primary School Teacher. Nah, di dalam kotak ini merupakan pengertian ataupun hakikat pada umumnya bagaimana Inggris diajarkan di sekolah dasar. Mungkin akan saya bacakan ya. The nature of English in elementary school. English in elementary school is not posited as an academic subject that requires mastery of complex language structures, but rather as a communicative and contextual initial introduction to a foreign language at the elementary school level. English learning serves to foster language awareness, a positive attitude toward foreign language, and the child confidence in simple communication. Dan juga di paragraf yang kedua merupakan salah satu cara atau hal yang sudah dilakukan oleh guru dalam mengajarkan bahasa Inggris di sekolah dasar. Therefore, English in elementary school should be taught through meaningful activities such as songs, games, stories, and action-based activities, atau bisa disebut total physical response. Lalu di sini juga saya memuat tentang tujuan ataupun peran daripada guru sendiri dalam mengajarkan bahasa Inggris. Di sini saya memuat hanya 3 saja, sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh Miss Sylvia kepada kami. Yang pertama adalah sebagai as learning facilitator, yang kedua sebagai motivator, lalu yang ketiga sebagai instructional designer. Lalu di kotak yang terakhir di paling bawah saya memuat tentang challenges and strategies undertaken. Jadi kayak sesuatu tantangan dan juga strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Karena tentu kita sebagai guru menghadapi ini bagaimana caranya kita bisa mengajarkan bahasa asing kepada anak sekolah dasar yang dimana mereka masih dalam tahap operasional konkret, masih belum bisa memahami sesuatu yang kompleks dan juga abstrak. Makanya menjadi suatu tantangan bagi guru untuk bisa mengemas dan juga transfer ilmu sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daripada siswa tersebut. Saya akan bacakan kotak yang terakhir, yaitu despite the challenge like limited teacher proficiency and research, primarily English
Education holds great potential due to children's natural curiosity and aptitude for imitation. By utilizing digital tools and creative activities like singing or play, teacher can overcome these barriers and transfer learning into a fun, meaningful experience. Itu merupakan kotak yang terakhir yang ada di infografis ataupun poster yang telah saya buat. Jadi yang di pertama, kotak pertama merupakan pengertian ataupun hakikat daripada daripada English for Primary School Teacher. Lalu yang kedua merupakan kotak yang merekomendasikan suatu cara ataupun strategi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Lalu di kotak yang ketiga merupakan peran daripada guru tersebut. Dan di kotak yang terakhir merupakan suatu tantangan dan juga strategi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Nah, kalau misalnya membahas tentang desain, saya di sini memakai color palette warna oranye dan juga warna merah. Di sini saya campur warna-warna kuning, oranye dan juga merah sebagai warna dasar dan juga warna basic yang menentukan font dan juga elemen ataupun background yang ada di dalam infografis saya. Alasan saya memilih materi English for Primary School Teacher karena saya merasa bahwa ketika hari pertama saya belajar bagaimana caranya menjadi guru yang bisa mengajarkan bahasa Inggris mudah kepada anak SD, saya juga harus mengetahui hakikatnya. Maka daripada itu saya akhirnya membuat suatu infografis ataupun poster yang memuat tentang hakikat sesungguhnya kita sebagai seorang guru SD di sekolah dasar dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada pronunciation ataupun grammar yang saya salah sebutkan ketika dalam pembacaan infografis ataupun poster. Doakan semoga saya lebih baik lagi dalam speaknya ataupun juga dalam membacanya and reading. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. English for academic purpose. Nah, salah satu materi yang aku pilih adalah materi pertama yang diajarkan oleh Miss Sylvia, yaitu adalah English for Primary Education Teacher.